Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, detik ini, pagi yang cerah ini, kita diberikan kekuatan Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan duduk sejenak untuk mendengarkan kalimah-kalimah Allah. Semoga kegiatan kita mendapat ridhonya dan tercatat sebagai amal ibadah. Jamaah, sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita ikuti apa yang menjadi sunnahnya. Salah satu syariatnya tholabul ilmi kita laksanakan pada kesempatan esok hari ini. Semoga kita tercatat sebagai umatnya yang kelak di yaumul akhir mendapat prioritas syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita sambut bulan haji, bulan Dzulhijjah, bulan kurban. Mengingat hadis Rasul Muhammad SAW yang bunyinya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amali sholihi fiha ahabbu ilallah azza wa jal min hadil ayyam, yakni ayyamal usr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji' min dalika bi syai'. Rawahul Bukhari wal Baihaqi. Walabdu fi iktal riwayah ma amalun azka indallahi wala a'dhamu ajran min khairi ya'maluhu fi asril adhah kama qol hadis. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada di antara hari-hari yang amal soleh pada hari-hari tersebut lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari-hari ini, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Mereka berkata, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, juga lebih baik dari jihad fisabilillah? Beliau menjawab, iya, lebih baik daripada jihad fisabilillah kecuali sesuatu. Dinyatakan oleh hadis ini dinyatakan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Baihaqi. Kalau dalam lafal lain dikatakan ma amalun aska indallahi wal a'dhamu ajran min khairi ya'malu fi usril adhah, yang artinya tidak ada amal yang lebih bersih di sisi Allah dan lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dilakukan pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Hadis Bukhari yang ke-524. Jamaah rahimakumullah, mengapa keistimewaan hari 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah? Hari pertama adalah hari di mana Allah mengampuni, menerima dosa Nabi Adam alaihi salam. Hari kedua, hari di mana Allah mengabulkan doa Nabi Yunus. Hari ketiga,
hari dinamakan di mana Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Dan hari keempat adalah hari Allah melahirkan, Allah mengutus atau dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan hari kelima yaitu dilahirkannya Nabi Musa alaihissalam. Hari keenam membuka atau hari dibukanya pintu kebajikan. Sedangkan hari ketujuh hari ditutupnya pintu neraka jahanam. Hari ke-8 adalah dinamakan hari Tarwiyah. Hari ke-9 adalah dinamakan hari Arafah. Dan hari ke-10 adalah hari Idul Adha, hari kurban. Sehingga dianjurkan untuk kita memperbanyak amal dengan berbagai macam. Salah satunya adalah puasa. Kalau bisa itu puasa sampai tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau mungkin kan itu sunnah. Kalau tidak bisa setidak-tidaknya pada tanggal 8 dan 9. Hari 8 puasa Tarwiyah, sedangkan hari tanggal 9 puasa bulan Arafah. Sebagaimana sabda Rasul Muhammad SAW yang menyampaikan mengatakan, An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qol su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngan yaumi Arafata. Qala yukfaru sanah madiyah wal baqiyah. Rawahu Muslim wa Tirmidzi illa annahu siyami Arafata inni akhtasibu 'ala Allahi ayukafiru sanatallati ba'dahu wa sanatallati qablahu. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentang saum pada hari Arafah. Beliau ditanya oleh sahabat, beliau menjawab, ia menghapus dosa 1 tahun yang terlewat dan yang tersisa. Kalau dalam riwayat Muslim dan Tirmidzi ini dia mengatakan mengatakan yang sama seperti yang saya sampaikan. Hanya saja ia berkata, saum pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah supaya menghapus dosa 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang telah lalu. Hadis yang ke-470, yaitu hadis Muslim yang ke-470. Jamaah rahimakumullah, di samping itu kurban termasuk syiar Islam yang amat agung dan mulia. Ibadah kurban ditekankan dalam agama Islam. Oleh karena itu kaum muslimin hendaknya berlomba-lomba untuk menyemarakkan ibadah kurban. Apa sih kurban itu? Kurban adalah udhiyah yang artinya binatang yang disembelih dengan tujuan beribadah kepada Allah pada hari Idul Adha setelah sholat Id, taqarrub dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai disampaikan man wasa' sing sapa wonge duweni kelonggaran pada hari itu lam yudh, tidak mau menyembelih kurban, falaisa minni, maka tidak termasuk golonganku, kata Rasul. Hukum khutbah ini kurban maksudnya ya, ini bermacam-macam. Ulama pendapat ada yang mengatakan wajib, dasarnya surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Ada yang mengatakan yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang serba banyak,
maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jamaah rahimakumullah, seperti hadis yang telah saya sampaikan, ada lagi man wajada sa'ah falam yudhah fala yakrubanna musolana. Siapa yang mampu untuk berkorban tidak melaksanakan korban, maka janganlah mendekati tempat sholatku. Jamaah rahimakumullah, berkorban ini dari hadis Aisyah yang artinya saja, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang anak Adam beramal sebuah amal pada hari korban yang lebih disukai Allah daripada mengalirkan darah atau menyembelih hewan. Dan sungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya, dan kukunya. Dan sesungguhnya darah itu akan lebih jatuh kepada Allah di sebuah tempat sebelum jatuh ke tanah. Karena itu bersihkanlah jiwamu dengan berkorban. Terakhir hadis Rasul, berkorbanlah kamu dan senangkan hatimu dengan korban itu. Sebab siapa yang membawa korbannya pada saat akan disembelihnya lalu dihadapkan ke kiblat, maka tanduk, kotoran, darah, rambut dan bulunya telah disiapkan untuknya pada hari kiamat. Sesungguhnya darah itu telah jatuh ke tanah, maka jatuh di dalam lindungan Allah. Karena itu berbelajarlah untuk sedikit supaya mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, yakni dengan melaksanakan kurban. Dengan demikian dapat saya simpulkan, berkorban sebagai tanda takarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkorban sebagai tanda syukur atas nikmat rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita bersama. Yang ketiga, berkorban menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, pada hari kiamat hewan korban itu akan mengiringi sebagai amal seorang dari tanduk, kotoran, darah, rambut, bulu, dan kukunya. Ini mengapa yang diambil contoh seperti itu, hal-hal yang tidak mungkin kita gunakan saja besok akan menjadi saksi amal di akhirat. Apalagi yang kita gunakan daging dan seterusnya. Yang kelima, berkorban itu sebagai pembersih jiwa kita. Demikian insya Allah yang kedua kita sampaikan, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan ampuninya dosa Nabi Adam, dikabulkannya doa Nabi Yunus. Kalau ada kesempatan akan saya sampaikan episode yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf, ada benarnya hanya dari Allah, ada kekurangannya dari saya pribadi. Semoga Allah memberikan ampunan, maaf kepada kita bersama dan menambah memberikan ilmu yang hak sehingga tidak akan salah lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.